Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi, Bu Iza Sarirotun Nizwah, MM, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Operation and Productivity. Perkenalkan anggota kami yang pertama, saya sendiri Salma Novianti selaku moderator dan pemateri 1. Yang kedua, Fatma Devi sebagai pemateri 2. Yang ketiga, Vina Yunita sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, Dwi Wicaksono sebagai pemateri 4. Tujuan pembelajaran: 1. Mendefinisikan manajemen operasi. 2. Mengidentifikasi 10 keputusan strategis manajemen operasi. 3. Menjelaskan perbedaan barang dan jasa. 4. Menjelaskan tantangan produktivitas. 5. Mengidentifikasi tantangan saat ini dalam manajemen operasi. Mendefinisikan manajemen operasi. Apa itu manajemen? Teknik-teknik MO berlaku di seluruh dunia pada hampir semua perusahaan produktif. Tidak masalah apakah aplikasinya ada di kantor, rumah sakit, restoran, departemen store, atau pabrik produksi barang dan jasa memerlukan manajemen operasi, dan produksi barang dan jasa yang efisien memerlukan penerapan konsep, alat, dan teknik MO yang efektif. Manajemen operasi MO adalah serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input manajemen output. Aktivitas menciptakan barang dan jasa terjadi di semua organisasi. Di perusahaan manufaktur, aktivitas produksi yang menghasilkan barang biasanya cukup jelas. Di dalamnya kita bisa melihat kreasi produk nyata seperti TV, Sony, atau sepeda motor Harley Davidson. Dalam organisasi yang tidak menciptakan barang atau produk berwujud, fungsi produknya mungkin kurang jelas. Kita sering menyebut kegiatan ini sebagai jasa. Layanan tersebut mungkin disembunyikan dari publik dan bahkan dari pelanggan. Produk tersebut dapat berupa transfer dana dari rekening tabungan ke rekening giro, transplantasi hati, pengisian kursi kosong di pesawat, atau pendidikan pelajar. Terlepas dari apakah produk akhir berupa barang atau jasa, aktivitas produksi yang berlangsung dalam organisasi sering disebut sebagai operasi atau manajemen operasi. Pengorganisasian untuk memproduksi barang dan jasa. Operasi adalah salah satu dari 3 fungsi yang dilakukan setiap organisasi untuk menciptakan barang dan jasa. Semua organisasi menjalankan 3 fungsi. Fungsi-fungsi ini merupakan unsur penting tidak hanya untuk produksi, tetapi juga untuk kelangsungan hidup organisasi. 3 fungsi tersebut adalah: 1. Pemasaran, yang menghasilkan permintaan atau setidaknya menerima pesanan suatu produk atau jasa. Yang kedua, produksi atau operasi, yang menciptakan, memproduksi, dan menyerahkan produk. Yang ketiga, keuangan atau akuntansi, yang melacak
seberapa baik kinerja organisasi pembayaran tagihan dan pengumpulan uang. Gambar 1.1 menunjukkan bagaimana bank, maskapai penerbangan, dan perusahaan manufaktur mengatur diri mereka sendiri untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. Area yang diberi warna biru menunjukkan fungsi operasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Mengapa belajar MO? Kami mempelajari MO karena 4 alasan. 1. MO adalah salah satu dari 3 fungsi utama organisasi manapun dan ini terkait secara integral dengan semua fungsi bisnis lainnya dan penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas MO berfungsi. 2. Untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Fungsi produksi adalah segmen masyarakat kita yang menciptakan produk dan jasa yang kita gunakan. 3. Untuk memahami apa yang dilakukan manajer operasi. Terlepas dari pekerjaan Anda di suatu organisasi, Anda dapat bekerja lebih baik jika Anda memahami apa yang dilakukan manajer operasi. Selain itu, memahami MO akan membantu Anda menjelajahi peluang karir yang banyak dan menguntungkan di bidang tersebut. 4. Karena MO merupakan bagian yang mahal dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pendapatan perusahaan dihabiskan untuk fungsi MO, sebab MO memberikan peluang besar bagi organisasi untuk meningkatkan profitabilitasnya dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Keputusan strategis manajemen operasi. Apa yang dilakukan manajer operasi? Semua manajer yang baik menjalankan fungsi dasar proses manajemen. Proses manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau POAC. Manajer operasi menerapkan proses manajemen ini pada keputusan yang mereka buat dalam fungsi MO yang dikenal dengan Detailed Strategic Discussion. Detailed Strategic Discussion. 1. Desain barang dan jasa. Mendefinisikan sebagai besar hal yang diperlukan dalam operasi kelola pengendalian kualitas dan proses statistik. Menentukan ekspektasi kualitas pelanggan dan menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mencapai kualitas tersebut. 3. Strategi proses dan kapasitas. Menentukan bagaimana suatu barang atau jasa produksi, yaitu proses produksi, dan mengikat manajemen pada teknologi, kualitas, sumber daya manusia, dan investasi model tertentu yang menentukan sebagian besar struktur biaya dasar perusahaan. 4. Strategi lokasi. Memerlukan penilaian mengenai kedekatan dengan pelanggan, pemasok, dan talenta sambil mempertimbangkan biaya infrastruktur, logistik, dan pemerintah. 5. Strategi tata letak. Memerlukan pengintegrasian kebutuhan kapasitas, tingkat personel, teknologi, dan persyaratan inventaris untuk menentukan aliran material, manusia, dan informasi yang efisien. 6. Sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kerja. Menentukan cara merekrut, motivasi, dan mempertahankan personel dengan bakat dan keterampilan yang dibutuhkan. Manusia merupakan bagian integral dan mahal dari keseluruhan desain sistem. 7. Manajemen rantai pasokan. Memutuskan bagaimana mengintegrasikan rantai pasokan ke dalam strategi perusahaan, termasuk keputusan yang menentukan apa yang akan dibeli dari siapa dan dalam kondisi apa.
8. Manajemen persediaan mempertimbangkan keputusan pemesanan dan penyimpanan inventaris serta cara mengoptimalkan dengan mempertimbangkan kepuasan pelanggan, kemampuan pemasok dan jadwal produksi. 9. Penjadwalan menentukan dan menerapkan jadwal jangka menengah dan jangka yang menggunakan personel dan fasilitas secara efektif dan efisien sekaligus memenuhi permintaan pelanggan. 10. Pemeliharaan membutuhkan keputusan yang mempertimbangkan kapasitas fasilitas, permintaan produksi, dan personel yang diperlukan untuk mempertahankan proses yang andal dan stabil. Perbedaan antara barang dan jasa. Karakteristik jasa yaitu intangible, naik kursi maskapai penerbangan. Diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, salon kecantikan memproduksi potongan rambut yang dikonsumsi saat diproduksi. Unik. Investasi dan perawatan medis Anda unik. Interaksi pelanggan yang tinggi. Seringkali pelanggan membayar untuk apa? Atau konsultasi pendidikan. Definisi produk tidak konsisten. Seperti asuransi mobil berubah seiring bertambahnya usia dan jenis mobil. Seringkali berbasis pengetahuan, layanan hukum pendidikan, dan medis sulit untuk diotomatisasi. Layanan tersebar. Layanan dapat dilakukan di toko retail, kantor setempat, panggilan rumah, atau melalui internet. Kualitas mungkin sulit untuk dievaluasi. Konsultasi pendidikan dan layanan medis menjual kembali hal yang tidak bisa konser musik atau perawatan medis. Sedangkan karakteristik barang berwujud seperti kursi itu sendiri. Produk biasanya dapat disimpan dalam inventaris atau produk perawatan kecantikan. Produk serupa yang dihasilkan sepatu. Keterlibatan pelanggan yang terbatas dalam produksi. Produk terstandarisasi. Contohnya iPhone. Produk berwujud standar cenderung membuat otomatisasi menjadi mungkin dilakukan. Produk biasanya diproduksi di fasilitas tetap. Banyak aspek kualitas produk berwujud yang mudah dievaluasi atau kekuatan baut. Produk juga seringkali mempunyai nilai sisa. Tantangan produktivitas. Perbedaan produksi dan produktivitas yaitu produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Produksi yang tinggi mungkin hanya berarti lebih banyak orang yang bekerja dan tingkat lapangan kerja yang tinggi atau pengangguran rendah. Namun tidak berarti produktivitas yang tinggi. Penciptaan barang dan jasa memerlukan perubahan sumber daya menjadi barang dan jasa. Semakin efisien kita melakukan perubahan ini, semakin produktif kita dan semakin banyak nilai tambah pada barang atau jasa yang diberikan. Sedangkan produktivitas adalah rasio output atau barang dan jasa dibagi dengan input atau sumber daya seperti tenaga kerja dan modal. Tugas manajer operasi adalah meningkatkan rasio output terhadap input. Meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan efisiensi. Pengukuran produktivitas faktor tunggal. Menunjukkan rasio barang dan jasa yang diproduksi atau output terhadap suatu sumber daya atau input. Pengukuran produktivitas bisa dilakukan secara langsung. Meskipun jam kerja merupakan ukuran input yang umum, ukuran lain seperti modal atau dolar yang diinvestasikan, material atau ton biji atau energi kilowatt listrik dapat digunakan. Rumusnya yaitu productivity sama dengan units produk dibagi input used. Misalnya, jika unit yang diproduksi 1000 dan jam kerja yang digunakan adalah 250, maka single factor productivity sama dengan unit produk dibagi labor atau hours used, yaitu 1000 dibagi 250 menjadi 4 unit per labor hour. Produktivitas multifaktor.
menunjukkan rasio barang dan jasa yang diproduksi atau output terhadap banyak atau seluruh sumber daya atau input. Produktivitas multifaktor juga dikenal sebagai produktivitas faktor total. Produktivitas multifaktor dihitung dengan menggabungkan unit input seperti yang ditunjukkan di sini, yaitu multifaktor productivity sama dengan output dibagi labor plus material plus energi plus capital plus miscellaneous. Variabel produktivitas tenaga kerja, peningkatan kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas merupakan hasil dari angkatan kerja yang lebih sehat, berpendidikan lebih baik, dan mendapat gizi lebih baik. Beberapa peningkatan mungkin juga disebabkan oleh minggu kerja yang lebih pendek. Secara historis, sekitar 10% peningkatan produktivitas tahunan disebabkan oleh peningkatan kualitas tenaga kerja. 3 variabel kunci untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah: yang pertama, pendidikan dasar yang sesuai untuk angkatan kerja yang efektif. Yang kedua, pola makan angkatan kerja. Yang ketiga, biaya sosial yang membuat tenaga kerja tersedia seperti transportasi dan sanitasi. Model. Manusia adalah pengguna alat. Investasi model menyediakan alat-alat tersebut. Investasi model meningkatkan di AS tiap tahunnya kecuali pada beberapa periode resesi yang sangat parah. Investasi model tahunan di AS telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 1,5% setelah memperhitungkan penyisian depresiasi. Inflasi dan pajak meningkatkan biaya modal, membuat investasi modal semakin mahal. Ketika modal yang diinvestasikan per karyawan turun, produktivitas dapat diperkirakan akan turun. Menggunakan tenaga kerja dibandingkan modal mungkin mengurangi pengangguran dalam jangka pendek. Namun hal ini juga membuat perekonomian menjadi kurang produktif sehingga menurunkan upah dalam jangka panjang. Investasi modal seringkali merupakan hal yang diperlukan, namun jarang menjadi unsur yang cukup dalam upaya meningkatkan produktivitas. Manajemen adalah faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tenaga kerja dan modal digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. Manajemen menyumbang lebih dari setengah peningkatan produktivitas tahunan. Peningkatan ini mencakup perbaikan yang dilakukan melalui pemanfaatan pengetahuan dan penerapan teknologi. Penggunaan pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam masyarakat pasca industri. Oleh karena itu, masyarakat pasca industri juga dikenal sebagai masyarakat pengetahuan. Masyarakat berpengetahuan adalah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya telah bermigrasi dari pekerjaan manual ke tugas-tugas teknis dan pemrosesan informasi yang memerlukan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan yang diperlukan merupakan hal penting berbiaya tinggi yang menjadi tanggung jawab manajer operasi saat mereka membangun organisasi dan tenaga kerja. Basis pengetahuan yang semakin luas dalam masyarakat kontemporer mengharuskan para manajer untuk menggunakan teknologi dan pengetahuan secara efektif. Produktivitas dan sektor jasa. Sektor jasa memberikan tantangan khusus terhadap pengukuran produktivitas dan peningkatan produktivitas yang akurat. Kerangka analitis tradisional teori ekonomi terutama didasarkan pada aktivitas produksi barang. Produktivitas sektor jasa terbukti sulit ditingkatkan karena pekerjaan sektor jasa adalah: 1. Biasanya padat karya atau misalnya konseling pengajaran. 2. Sering berfokus pada atribut atau keinginan individu yang unik, misalnya nasihat investasi. 3. Seringkali merupakan tugas intelektual yang dilakukan oleh para profesional misalnya diagnosis medis. 4. Seringkali sulit untuk dimekanisasi dan diotomatisasi, misalnya potong rambut. 5. Seringkali untuk mengevaluasi kualitasnya, misalnya kinerja sebuah firma hukum. Tantangan saat ini dalam manajemen operasi.
Pertama adalah globalisasi. Penurunan pesat dalam biaya komunikasi dan transportasi telah menjadikan pasar menjadi global. Demikian pada sumber daya dalam bentuk modal, material, bakat, dan tenaga kerja kini juga bersifat global. Akibatnya, negara-negara di seluruh dunia berkontribusi terhadap globalisasi. Seiring mereka bersaing untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Manajer operasi dengan cepat mencari desain kreatif, produksi efisien, dan barang berkualitas tinggi melalui kolaborasi internasional. 2. Kemitraan rantai pasokan. Siklus hidup produk yang lebih pendek, permintaan pelanggan, dan perubahan teknologi, material, dan proses yang cepat mengharuskan mitra rantai pasokan untuk selaras dengan kebutuhan pengguna akhir. Dan karena pemasok mungkin dapat menyumbangkan keahlian uniknya, manajer operasi melakukan outsourcing dan membangun kemitraan jangka panjang dengan pemain penting dalam rantai pasokan. Ketiga, keberlanjutan. Perjuangan berkelanjutan para manajer operasi untuk meningkatkan produktivitas berkaitan dengan perancangan produk dan proses yang berkelanjutan secara ekologis. Hal ini berarti merancang produk dan kemasan ramah lingkungan yang meminimalisir penggunaan sumber daya dapat daur ulang atau digunakan kembali, dan secara umum ramah lingkungan. Keempat, perkembangan produk yang pesat. Teknologi yang dipadukan dengan pesatnya komunikasi internasional mengenai berita, hiburan, dan gaya hidup secara dramatis mengurangi umur produk. MO menjawabnya dengan struktur manajemen baru, peningkatan kolaborasi, teknologi digital, dan aliansi kreatif yang responsif dan efektif. Kelima, kustomisasi massal. Ketika para manajer mengenali dunia sebagai pasar, perbedaan budaya dan individu menjadi sangat jelas. Di dunia di mana konsumen semakin sadar akan inovasi dan pilihan, perusahaan mendapat tekanan besar untuk merespon dengan cara yang kreatif. Dan MO harus merespon dengan cepat dan dengan desain produk dan proses produksi fleksibel yang memenuhi keinginan konsumen. Tujuannya adalah menghasilkan produk yang disesuaikan ke kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Keenam, operasi Lean. Lean adalah model manajemen yang melanda dunia dan memberikan standar yang harus disaingi oleh para manajer operasi. Lean dapat dianggap sebagai kekuatan pendorong dalam operasi yang dijalankan dengan baik, di mana pelanggan merasa puas, karyawan dihormati, dan tidak ada pemborosan. Tema dari teks ini adalah untuk membangun organisasi yang lebih efisien, di mana manajemen menciptakan pekerjaan yang diperkaya yang membantu karyawan terlibat dalam perbaikan terus-menerus, dan di mana barang dan jasa diproduksi dan dikirimkan kapan dan di mana saja pelanggan menginginkannya. Summary. Operasi pemasaran dan keuangan akuntansi adalah 3 fungsi dasar semua organisasi. Fungsi operasi menciptakan barang dan jasa. Banyak kemajuan dalam manajemen operasi telah dicapai pada abad ke-20. Namun sejak awal, umat manusia telah berupaya yang meningkatkan kesejahteraan materialnya. Manajer operasi adalah pemain kunci dalam upaya meningkatkan produktivitas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.